Sebenarnya jadi gini, kalau terjun di politik nggak ada, jadi memang dari diri sendiri. memang benar memang ini keterpanggilan diri. Ya pasti kalau bisa dibilang itu pasti istri lah ya. Istilah yang banyak ya support gitu ya. Ditambah lagi mungkin teman-teman kiri kanan segala macam dan tokoh-tokoh di Golkar ataupun di luar Golkar gitu loh. Jadi sebetulnya karena memang keterpanggilan nurani kali ya. Karena melihat tadi ini teman-teman di kampung nih, sebenarnya teman-teman saya di Kalbar yang seumuran saya, seumuran gua, yang dulu kan menyarankan itu tadi, man udah lo terjun politik. Karena tadi melihat keterkosongan figur dari Kalbar yang ada di panggung politik nasional, sebetulnya lebih banyak termotivasi di situ. Karena kalau gua gitu ya, nggak mencoba kayak begini, siapa yang bisa menjadi corong aspirasi masyarakat Kalbar di panggung politik nasional. Jadi gini, ada banyak hal yang memang harus kita tata di dalam dunia. 7 ini sebetulnya spesialisasi kita membahas mengenai industri energi pertambangan. Ristek juga ada di kita, termasuk isu-isu lingkungan dan lain sebagainya. Tapi lebih spesifik memang kita bicara mengenai kondisi energi dan pertambangan. Saya melihat begini. Nah ini kebetulan diri saya dari dulu, gue tuh nggak bisa hidup di atas pencitraan. Gue kepengen lebih baik menjadi orang yang berani menyampaikan apa adanya. Gue lebih senang menjadi dokter yang betul-betul berani mendiagnosa sesuatu yang memang benar dan mau memberikan obat walaupun itu pahit. Karena yang dibutuhkan bangsa ini bukan pencitraan, bukan saran-saran ataupun obat-obat yang manis. Yang dibutuhkan bangsa ini obat yang pahit yang memang betul-betul baik buat tubuh kita. Nah, banyak sekali hal-hal yang salah kaprah. Sering sekali kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun itu lebih keputusan-keputusan ataupun proses pengambilan kebijakan lebih dikarenakan faktor tekanan kelompok-kelompok tertentu ataupun opini publik ataupun NGO dan lain sebagainya. Sebagai contoh kasus misalnya dulu banyak sekali kan penolakan supaya RUU Minerba itu jangan diputuskan karena dianggap waktunya tidak tepat ataupun pro kepada kepentingan oligarki, pro kepada kepentingan kelompok korporasi gitu loh. Gue dulu selalu beranggapan begini, pemerintah, masyarakat, dan pengusaha itu bagian dari satu kelompok yang saling keterkaitannya ada. Bayangkan kalau misal pemerintah nggak akan mungkin bisa mensukseskan ataupun mensejahterakan masyarakat kalau nggak ada pengusaha. Artinya kehadiran atau keberadaan pengusaha itu dibutuhkan buat bangsa ini. Bayangkan misalnya suatu daerah, misalnya daerah ini kan gersang. Kan program APBN, anggaran APBN kita kan punya keterbatasan. Maka dari itu kita mendorong agar iklim investasi di suatu daerah itu terbuka lebar, terbesar. Investor masuk. Investor masuk, dia tanamkan duit di situ, kan membuka lapangan pekerjaan. Multiplier efek juga bertambah, menyerap tenaga kerja baik itu dari luar daerah itu maupun dari dalam daerah itu. Nah, view kita dalam melihat itu harus seperti itu. Meneropongnya harus dalam kacamata dari atas. Nah, jangan hanya karena gara-gara tadi opini publik, opini satu orang, dua orang, terkesan akhirnya seakan-akan itu merepresentasikan jutaan ataupun ratusan juta masyarakat. Karena kan tidak semua orang bisa berpikir secara komprehensif dalam melihat sebuah permasalahan. Contoh kasus, saya balik lagi ke RUU Minerba. Dulu RUU Minerba itu ditolak. Mungkin teman-teman dari Man Obsession juga udah ngeliat lah di berita segala macam. Wah, macam-macam. Kita yang di Komisi 7 dibilang pro sama korporasi lah begini-gini, nggak pro sama masyarakat segala macam gini. Loh,
Tapi saya bilang, loh justru Minerba ini harus segera disahkan. Loh kenapa? Pertama, kepastian hukum kepada kelompok-kelompok para investor itu juga harus jelas kepastian hukumnya. Terlalu lama kita menggantung-gantungkan, ini akhirnya malah nggak ada ketidakpastian hukum, membuat para investor bisa lari. Yang kedua, ada isu besar waktu itu, kurang lebih sekitar sekarang 7 perusahaan pemegang tambang besar PKP 2B yang justru harus dibutuhkan kepastian berinvestasi, kelanjutan kontrak di lapangan tersebut itu harus diberikan kepastian hukum. Nah, karena gini, di dalam 7 perusahaan besar itu puluhan ribu karyawan yang bekerja di situ. Mereka mensuplai kebutuhan kebutuhan tenaga listrik kita. Kan banyak sekali itu pembangkit listrik tenaga uap yang ada di seluruh Indonesia, yang suplai bahan bakunya salah satunya adalah batu bara. Kalau misalnya ada ketidakpastian hukum dan ini akhirnya stop kontrak mereka, apa nggak macet gitu tuh? Kita produksi listrik dari mana? Berarti mau nggak mau kan kita harus, kalau misalnya sampai dia nggak bisa dapat suplai pasokan batu bara, kita akhirnya listrik mati di mana-mana nih. Atau kalau memang untuk mengantisipasi supaya nggak mati, kalau kita stop pasokannya ini berhenti, kita impor lagi kan. Jadi banyak masalah nih, ini efek kompleks gitu. Makanya akhirnya waktu itu kita, walaupun orang fitnahnya macam-macam gitu ya, bilang kita macam-macam, ya saya jalan aja. Karena saya yakin kok pada akhirnya waktu yang akan menjawab apakah kita ini benar-benar bekerja berpihak untuk kepentingan masyarakat banyak ataupun enggak. Nah, saya tuh tipenya kayak begitu. Pemimpin ataupun kayak gue sebagai wakil rakyat, kalau kita mau melakukan sebuah langkah ataupun kebijakan, kita terdistorsi dengan omongan kanan kiri, akhirnya nggak akan pernah bisa maju nih bangsa ini. Nah, itu satu. Yang kedua, salah satu contoh kasusnya sekarang, ini sekarang orang banyak. Ini mungkin yang akan rame lagi nanti. Dan gue nggak pernah takut kok gue ngomong seperti ini. Karena menurut gue, silakan aja gue diskusi dengan siapapun. Contoh kayak misalnya kita memaksakan Freeport bangun smelter. Ini kan, gue ingin bilang bahwa gini, membangun smelter itu benar dan bagus, baik, dalam rangka untuk mendorong negara kita menjadi negara industri. Ini kan ada niat jangka panjang kita untuk mendorong Indonesia menjadi negara industrialisasi, terjadi industrialisasi di dalam negara kita. Satu. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah produk. Karena kan selama ini kan kita ekspor barang mentah kan. Wah, akhirnya kalau misalnya sekarang kita rubah, yang kita ekspor jangan barang mentah, tapi yang kita olah dulu lah gitu. Misalnya kayak contoh nikel, kita masuk smelter, kita olah, bisa menjadi baterai litium dan segala macam. Itu kan nilai tambahnya lebih tinggi lagi tuh. Nah, kayak misalnya batu bara itu kita naikkan menjadi dimetil etil gitu, ataupun bahan produk tambahan lah gitu. Terus kayak bauksit, daripada kita ekspor bauksit begitu saja, kita rubah menjadi, kita masukin smelter, terus kita olah, itu menjadi alumina gitu. Nilai tambahnya tuh berkali-kali lipat gitu. Terus, nah, cuman berbeda dengan tembaga. Itu tadi saya bilang begini, kita mewajibkan kepada seluruh pelaku-pelaku penambang kita, perusahaan-perusahaan tambang atau pengusaha-pengusaha tambang, untuk membangun smelter itu menurut saya dalam rangka untuk menuju negara ini menjadi negara industri, perlu kita wajibkan. Namun dengan catatan, harus dilihat juga dari sisi aspek ekonominya. Karena tidak semua mineral itu bagus malah kalau dibangun smelter. Dari sisi ekonominya ya. Tidak semua mineral malah bisa memberikan manfaat buat domestik dalam negeri kalau kita dorong dibangun smelter. Nah, contoh kasusnya ini karena apa? Karakteristik mineral, ini saya bukan bicara migas ya. Saya tidak bicara batu bara, tapi saya bicara mineral. Mineral itu macam-macam.
Ada bauksit, ada nikel, ada tembaga, ada emas, ada segala macam. Jadi saya bicara tembaga. Tembaga ini berbeda. Kalau kayak nikel, kita produksikan dari batu, kita olah menjadi konsentrat, itu nilai jualnya masih kurang lebih 60%. Ini dari batu ya Mbak ya. Kita produksikan, kita olah menjadi konsentrat, nilai jualnya baru 60-65%. Nah, lalu kita investasikan di situ. Kita bangun smelter supaya dari 60% itu menjadi 100%. Ada gap yang cukup jauh, penambahan nilai tambah yang kurang lebih 30-41%, sampai 40-an%. Artinya uang yang kita investasikan masih cukup worth it. Jadi kita keluar uang besar, tapi kita dapat keuntungan nilai tambah yang cukup tinggi gitu. Itu mineral nikel. Tetapi kalau untuk tembaga ini berbeda. Gitu loh. Nah, khusus kasus Freeport ini memang berbeda. Tapi kenapa saya bilang berbeda? Tembaga dari bongkahan batu itu kita produksikan, dia itu menjadi konsentrat tembaga, itu nilai tambahnya langsung sudah jadi 95%-an. Jadi cukup gapnya tuh cukup tinggi, cepat. Nah, 95% untuk menuju 100% kan cuma 5%. Lalu kalau kita keluarin uang miliaran US dollar hanya untuk menambah 5%, buang-buang duit, kurang menguntungkan gitu loh. Nah, dulu kita memang mewajibkan Freeport. Karena 100% sahamnya itu adalah Freeport yang punya. Kalau sekarang berbeda, 51% saham yang ada di Freeport itu majority perusahaan anak bangsa, Inalum dan BUMD provinsi. Bayangkan kalau kita paksa mereka untuk bangun smelter, tetapi mereka harus ke depan berpotensi rugi ataupun tidak untung, lalu mereka kan akhirnya keuangan mereka akan rusak, akan bleeding. Kan sama aja kita menjerumuskan anak perusahaan kita ke dalam jurang. Nah, tetapi kan sekarang ada opini publik yang seakan-akan terbangun kalau siapapun dia yang tidak mewajibkan Freeport bangun smelter, dia berarti pro sama asing lah, begitulah kurang lebih. Nah, terus saya bilang begini lagi, nah ini salah satu contoh. Nah, ngapain sih kita mesti bangun smelter di Papua? Kan di Gresik kita sudah ada smelter tembaga. Nah ini kayak gini-gini saya kasih contoh nih. Di Gresik kan kita sudah ada smelter tembaga. Kenapa nggak itu aja yang kita develop, kita kembangin? Terus dia bilang, oh ya ini dalam rangka mengembangkan Papua, misalnya begitu. Loh, memangnya Indonesia cuma Papua doang? Gresik kan Indonesia juga. Gitu loh. Nah, artinya yang kayak begini-begini yang tadi saya bilang, gue bukan tipe orang yang apa ya, karena untuk ini tekanan publik tinggi gitu, walaupun gue tahu itu nggak bener gitu, itu salah, lalu gue harus ikutin tekanan publik, ya nggak bisa. Pemimpin itu mirip kayak penggembala. Misalnya dalam sebuah ladang ataupun peternakan sapi atau peternakan kambing gitu. Mohon maaf ya, gue bukan maksudnya ya, artinya masyarakat itu justru harus kita giring. Kita sebagai penggembala, kita harus sebagai pemimpin, kita harus mampu memberikan pemahaman dan menggiring masyarakat sesuai dengan objektivitas kita gitu. Nah, bahwa apakah itu nanti benar ataupun tidak, ini kan waktu yang menjawab nanti gitu. Nah, yang kayak begitu-begitulah. Gue sebenarnya melihatnya, catatan khusus gue adalah kalau di Kementerian SDM, kementerian kita nih, Komisi 7, mungkin hampir di semua bidang ya, gue hanya nggak kepengen kita bekerja, kita melakukan sebuah langkah kebijakan hanya sekedar untuk nyenengin orang ya, nyenengin publik, yang justru malah membuat kondisi badan itu malah nggak sehat. Ini sama kayak anak kita. Ingat loh, kita itu anggota dewan
disumpah loh di atas Al-Quran. Gue nih, iya, gue nih diberikan kepercayaan oleh kurang lebih 108.000 orang dari dapil gue, itu bukan jumlah yang sedikit. Lalu setelah gue diberikan kepercayaan oleh 108.000 orang di dapil gue disumpah di atas Al-Quran untuk sumpah setia gue kepada negara, untuk terus menjadi wakil rakyat yang amanah dan menjalankan sesuatu agar bangsa ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Di atas Al-Quran loh. Jadi ini pertanggungjawaban gue bukan cuma kepada orang yang memberikan amanah kepada gue, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada Tuhan gue. Ya bukannya enak-enak itu. Terus kalau gue sebagai wakil rakyat, ya gue harus akhirnya menjadi kayak buih ya. Ini sama kayak buih di atas laut gitu, terombang ambing kemana arus laut, itu kan jadi ya gue kayak nggak menjadi diri gue, karena ini pertanggungjawabannya gue ke atas gitu. Di Kalimantan Barat itu kan lebih banyak pohon daripada manusia, ya begitulah kalau ini kita lah. Jadi kita dengan luas wilayah, ini Kalbar aja ya, Kalbarnya saja itu luas wilayahnya hampir 1,5 kali Pulau Jawa, Kalimantan Baratnya doang, dengan jumlah penduduk yang hanya kurang lebih sekitar 5 juta. Jadi praktis tuh tingkat kepadatan penduduknya sangat sedikit, kecil, rendah. Jadi jarak antar daerah, antar desa, antar dusun segala macam tuh jauh-jauh sekali. Itu bayangkan, kita ada daerah pesisir sama ada daerah pedalaman. Bahkan banyak sekali daerah-daerah yang memang nggak bisa ditempuh dengan motor, bahkan bukan mobil lagi, tapi hanya bisa jalan kaki. Itu masih banyak di Kalimantan Barat. Nah, dampaknya apa? Masyarakat, banyak sekali masyarakat di Kalbar yang memang belum terjamah oleh listrik. Dia belum tersentuh oleh listrik. Nah, salah satu fungsi gue adalah sebagai anggota Dewan kebetulan Komisi 7, ya mau nggak mau gue harus mendorong peningkatan anggaran pembangunan listrik desa. Ya alhamdulillah, ya melalui PLN gue udah dorong kita untuk peningkatan anggaran agar segera dibangun listrik desa. Yang awalnya kemarin alokasinya mungkin cuman 1 tahun, misalnya cuman 15 desa, kita bisa dorong sekarang bisa sampai 50 desa. Karena total itu di Kalimantan Barat tuh ada kurang lebih 300 desa yang belum terpasang. Saya bilang belum terpasang listrik, tiang listrik. Bayangin itu 300-an desa. Nah, jadi gue punya harapan, punya planning sampai 2024 minimal setidaknya 200-an sampai 250 desa kita udah bisa terpasang listrik. Ya itu satu ya. Alhamdulillah sih sekarang udah mulai lagi dibangun. Cuman karena memang situasi Covid ini kan jadi akhirnya agak mandek lah, karena PLN sendiri kan juga keuangannya kan juga terbatas. Lalu yang kedua masalah LPG 3 kilo. Ini sebetulnya LPG 3 kilo ini adalah problematika yang tidak sederhana karena kompleks. Ya kemarin karena kebetulan gue juga di Banggar, ya akhirnya yang kemarin alokasi kuota LPG 3 kilo hanya 7 juta metrik ton per tahun, kita coba dorong untuk menjadi 7,5 juta metrik ton per tahun. Artinya ada penambahan kurang lebih sekitar 500.000 metrik ton alokasi kuota LPG 3 kilo yang akan kita bagikan kepada masyarakat. Bukan bagikan, kita tingkatkan lah dalam rangka karena kelangkaan LPG 3 kilo ini masih banyak sekali di daerah pedalaman. Kita jangan lihat di daerah perkotaan kayak di Jawa, yang dimana akses jalan semua itu mudah. Kita harus lihat daerah-daerah Kalimantan, Papua, Maluku, sebagian Sulawesi ya, sebagian sedikit di Sumatera, apalagi kondisi di Kalimantan secara keseluruhan, khususnya dapil saya itu gara-gara kelangkaan LPG 3 kilo, akhirnya yang seharusnya masyarakat di kota, jadi gue bisa bilang sebenarnya masyarakat di kampung, di pedalaman tuh lebih kaya daripada orang kota. Karena apa?
Kalau di kota mereka beli LPG cuma 20.000 harganya, LPG 3 kilo. Tapi di daerah pedalaman sana mereka tuh bisa beli LPG itu sampai 50.000, 60.000. Karena tadi langka. Terus akhirnya aksesnya susah. Jadi akhirnya harga jadi dinaikin. Macam-macam. Nah, dengan kita mendorong kenaikan kuota LPG 3 kilo, harapan kita yang tadinya susah orang nyari LPG sekarang udah bisa. Gitu loh. Ya itu jadi yang kayak gitu-gitulah kita coba. Di Kalbar itu orang ngelihat lampu itu udah kayak sesuatu yang wow, mewah banget. Benar ini. Ini banyak dan itu bukan sedikit, Bos. Nah, ya kemarin akhirnya gue dorong dari program gue, kita dorong pembangunan PJU, penerangan jalan umum tenaga surya. Itu kita akses ke kampung-kampung kan. Karena kalau kita bangun PJU tenaga surya kan nggak perlu suplai listrik kan. Jadi dia tinggal kalau siang dia ini, malamnya hidup sendiri gitu. Menurut gue ditambah lagi memang mendorong pembangunan peningkatan anggaran untuk infrastruktur. Karena kita di Dewan ini kan tugas kita dapat hak konstitusi itu cuma 3. Legislasi, membuat undang-undang, anggaran, sama pengawasan. Jadi ya bagaimana semua peran-peran yang bisa gue miliki terkait pengawasan dan program budgeting ya itu kita dorong. Jadi ya tadi kayak teman-teman tadi lama nunggu kan, ya itu tadi. Jadi kita lagi dorong program namanya tabung listrik. Jadi tabung listrik ini kita buat dari kayak kotak baterai litium. Kotak baterai litium yang dimana itu nanti bisa kita taruh di daerah paling pedalaman manapun, yang kita siapin sebuah tempat ataupun bengkel charger. Jadi bengkel charger itu kita siapin itu dari litium, tenaga surya, udah. Jadi masyarakat itu nanti tinggal kalau di kampung mana, dia tinggal colok aja tuh tabung listriknya, di charger sama dia, udah dia tinggal dia nanti bisa dapat listrik. Jadi yang kayak gitu, nah itu kita dorong tadi. Artinya itulah ruang-ruang yang memang bisa gua upayakan ya, di tengah lagi berbagai macam lagi lah program-program peningkatan anggaran lainnya, baik itu di infrastruktur, kesehatan. Karena kan kita sebagai anggota dewan kan bukan hanya urusan di Komisi 7 kan, kayak misalnya ada isu kesehatan misalnya, ya kita tinggal lobby teman-teman yang ada di Komisi 9, lintas partai untuk mendorong peningkatan alokasi anggaran terkait kebutuhan kesehatan di daerah kita. Jadi terus pendidikan misalnya, jadi ya kita dorong untuk peningkatan kebutuhan pendidikan di daerah kita. Jadi ya yang kayak gitu-gitu, jadi penyambung lidah rakyat lah gitu. Nah, lebih sih begitu.